Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Karena ketika kita sehat dan bahagia, artinya kita telah siap untuk menerima pelajaran. Kembali lagi di kelas Pak Ramdhani, kelas Bahasa Indonesia yang menyenangkan dan bijaksana. Materi hari ini adalah merenungi perasaan diri sebagai bagian dari mengeksplorasi diri untuk materi teks autobiografi. Selamat datang di kelas perasaan, kelas yang memahami semua jenis perasaanmu. Sebelum kita lanjut, kalian boleh melihat ke dalam dulu, melihat ke diri kalian. Sebenarnya perasaan apa yang sedang kalian rasakan hari ini? Apakah senang, apakah marah, atau kesal, atau ada yang lagi galau, bimbang, atau mungkin yang lagi sedih. Boleh dirasakan dulu. Oke, jika sudah, pertanyaan pertama, apakah di sini ada yang tidak pernah merasakan marah sama sekali? Atau tidak pernah merasakan sedih sama sekali? Atau bahkan tidak pernah merasakan rasa senang sama sekali? Tentunya tidak mungkin ya, karena kita manusia diciptakan dengan berbagai emosi yang dapat kita rasakan. Seperti yang Bapak pertanyakan di awal tadi, apa kabar hari ini? Atau bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah kamu berada di warna biru, seperti orang yang ada di latar biru itu, sedang memegang dada, sepertinya dia sedang merasakan cemas, deg-degan, atau sedang was-was. Atau mungkin kamu seperti orang yang berbaju kuning, yang mungkin sedang berbahagia karena sebelum masuk kelas ini kamu sempat bertemu dengannya atau sempat mendapatkan nilai yang bagus di pelajaran sebelumnya, atau mungkin seperti laki-laki yang berbaju putih yang sedang menopang dagu. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu atau sedang bimbang atau sedang bingung, entahlah. Atau mungkin kalian seperti perempuan berbaju biru. Apa yang bisa kita simpulkan dari ekspresi perempuan berbaju biru? Benar sekali. Dia sedang kesal atau marah, atau bahasa gaulnya dia sedang ngambek. Entah ngambek karena apa ya. Entahlah. Baik. Ternyata emosi kita dapat dibagi ke dalam 4 area. Seperti yang ditampilkan tadi di awal, kita membaginya menjadi 4 warna supaya lebih mudah kita pahami. Warna biru ini disimbolkan dengan energi dan motivasi rendah untuk berpartisipasi. Jadi energi yang rendah atau motivasi rendah untuk berpartisipasi dalam keadaan demotivasi atau mungkin sedang apatis untuk bergabung atau berpartisipasi terhadap sesuatu. Yang kedua ada warna hijau, perhatian, dan perasaan positif secara keseluruhan. Sebagaimana warna hijau dilambangkan sebagai warna kehidupan. Tentunya memiliki energi positif yang secara keseluruhan dapat berdampak atau menular dengan area sekitarnya. Yang kuning, tidak nyaman dan perlu fokus. Rasa tidak nyaman ini tentunya bisa disebabkan oleh berbagai hal. Bisa jadi lingkungan, tempat kita berada, situasi saat itu, atau dengan siapa kita bersama. Itu bisa membuat kita menjadi tidak nyaman dan perlu benar-benar fokus. Dan yang keempat, warna merah. Zona merah. Nah, zona merah selalu dilambangkan sebagai pengingat alert gitu. Pengingat yang bahaya. Nah, merah ini meskipun pada konteks yang lain, merah bisa dilambangkan sebagai warna yang penuh dengan semangat dan keberanian. Tapi dalam emosi, kita menginterpretasikannya dengan penuh emosi negatif dan bisa berdampak bereaksi kasar. Tentunya ini yang paling kita hindari. Jadi, kalian mau berada di warna apa?
Sebelum menjawab, kita lihat dulu jenis-jenis perasaan apa yang terbagi dalam 4 warna emosi ini. Zona biru, zona hijau, zona kuning, zona merah, dan tentunya tidak ada zona nyaman atau zona teman, friend zone. Oke, warna biru ada sedih seperti yang Bapak katakan tadi, motivasi rendah untuk berpartisipasi, entah karena dia sedih, capek, sakit, bosan, atau merasa lamban. Ini bisa disebabkan oleh berbagai hal tentunya. Ada zona hijau yang tadi penuh dengan energi positif, tentunya perasaan-perasaannya itu tenang, senang, fokus, merasa baik, dan tentunya dalam kendali diri. Zona kuning tadi tidak merasa nyaman atau tidak nyaman dan perlu fokus. Ini biasanya semangat karena dia tidak nyaman, dia semangat, atau perlu fokus dia jadi semangat gitu. Atau gelisah. Tidak nyaman biasanya, kalau tidak nyaman kita gelisah, mau cepat-cepat pergi dari tempat itu. Atau gugup atau frustrasi dan atau bingung. Saya sedang berada di mana ini? Saya tidak nyaman berada di sini. Dan yang terakhir zona merah. Marah, takut, panik, ingin berteriak, dan tentunya tidak dalam kendali diri. Jadi, kamu mau berada di area mana? Atau saat ini kamu sedang berada di area mana? Oke. Tentunya kita selalu berusaha untuk menetap di area hijau, area penuh energi positif untuk bisa berdampak positif juga ke lingkungan sekitar. Atau ketika kita tidak berada di area hijau, kita mungkin berada di area biru, kuning, atau merah, kita akan selalu berusaha untuk kembali ke area hijau itu dan tentunya menghindari area merah atau zona merah. Berikut ini tindakan untuk mengasihi diri yang dapat kita lakukan untuk mencapai itu. Maksudnya mencapai untuk menetap di zona hijau atau area hijau, atau ketika berada di luar zona hijau kita lakukan ini untuk bisa kembali ke zona hijau itu. Yang pertama, latihan bernafas dalam. Deep breath namanya. Deep breath. Ini tarik nafas panjang. Tahan 5 detik. Keluarkan. Ini bisa membuat sirkulasi atau detak jantung kita bisa kembali normal. Jika kita gugup mau naik ke atas panggung, atau jika kita sedang marah, atau jika kita sedang kesal mau berteriak, atau sedang dalam energi negatif, ini boleh kita lakukan. Tarik nafas panjang lalu keluarkan. Lakukan beberapa kali sampai kita bisa sadar kembali, kita bisa tenang kembali. Yang kedua, gerakan tubuh. Boleh dengan berlari, berolahraga, joget, menari, salto juga boleh, selama itu aman ya. Ini bisa membuat kita lebih semangat atau lebih tenang ketika kita menggerakkan tubuh, artinya kita sedang membuka diri kita untuk mengeluarkan energi-energi negatif yang menetap dalam diri. Dan yang terakhir, lakukan meditasi. Meditasi yang dimaksud sini bukan berarti kita harus berada di kuil, di gua, atau di tempat yang sepi untuk bertapa, bukan. Ada meditasi yang paling ampuh, yaitu tidur. Tidur adalah meditasi yang paling baik, karena ketika kita tidur, artinya kita mereset emosi kita pada saat itu dan terbangun dengan emosi yang baru lagi. Mari kita tonton video pendek ini. Apa yang ada di dalam video.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Baik, เชื่อในความดี tepuk tangan dulu. Oke, jadi emosi apa yang sedang kalian rasakan setelah menonton video pendek ini? Jadi ini adalah iklan dari Thailand, iklan asuransi. Tentunya memiliki pelajaran bermakna tentang emosi. Nah, yang perlu kita garis bawahi sebenarnya adalah apa yang laki-laki itu dapatkan adalah emosi. Emosi bukan berarti marah ya, bukan berarti kesal atau sedang emosi itu perasaan. Jadi perasaan yang dia dapatkan yang tentunya tidak dapat dibeli dengan uang. Baik, terima kasih telah berpartisipasi pada pelajaran hari ini. Semoga harimu menyenangkan, semoga kita sehat selalu dan tentunya rajin membaca. Sampai bertemu di pelajaran Pak Ramdhani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.